Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel SCK Sadulur Cipo Karawang. Saya belum ngopi nih. Ngopi dulu ya, biar nggak panik. Kata anak-anak zaman sekarang mah, biar nggak panik ngopi dulu. Ya, kali ini kita akan sharing mengenai ekstra puding dan vitamin ya. Ekstra puding dan vitamin. Oke, sebelum ke intinya, saya akan ngasih tahu dulu akan sharing dulu tentang ekstra puding. Ekstra puding itu dibagi menjadi dua ya. Ekstra puding hewani dan juga ekstra puding nabati. Iya, hewani, nabati. Maksudnya ya, serangga sama buah-buahan ya. Buah-buahan juga termasuk ekstra puding gitu ya. Buah-buahan juga termasuk ekstra puding. Jadi ekstra puding serangga itu contohnya seperti jangkrik, ulat Hongkong ya, ulat bambu, ulat Jerman, ulat kandang, kroto juga serangga lah ya, serangga. Kalau ekstra puding yang seperti buah-buahan, pepaya, pisang, terus apalagi apel ya, itu ekstra puding juga ya, tapi buat burung yang makan buah-buahan ya, seperti cak ijo, terus kutilang juga ya, makan buah-buahan ya. Pokoknya yang makan buah-buahan lah, ekstra pudingnya buah-buahan ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang ini jangkrik. Kalau menurut teman-teman, kalau menurut rekan-rekan, ekstra puding yang utama itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, ekstra puding yang utama itu adalah jangkrik ya. Jangkrik itu ekstra puding yang utama. Jadi kenapa saya bilang ekstra puding yang utama? Karena jangkrik itu dipakai semua jenis burung ya, semua jenis burung ocehan itu pasti memakai jangkrik ya. Jadi boleh dibilang sebagai ekstra puding utama. Seperti cipo juga pakai jangkrik, ciblek, perenjak, kacer, cak ijo, murai juga pakai ya, pakai jangkrik. Jadi jangkrik itu dipakai di semua burung ocehan ya. Jadi makanya saya bilang ekstra puding yang utama itu jangkrik. Oke, jangkrik itu dibagi ada 3 banyak jenisnya sih, banyak jenisnya jangkrik. Ada jangkrik kalung ya, terus ada jangkrik alam, ada jangkrik ini jangkrik madu. Tahu nggak jangkrik madu yang putih? Jangkriknya kecil seperti jangkrik alam tapi warnanya putih, dan dia nggak pernah besar, nggak pernah menjadi besar ya. Ukurannya segitu, ya udah segitu aja, nggak pernah menjadi besar. Meskipun dia tumbuh sayap, tumbuh ya udah dewasa lah, jangkrik ukuran dewasa, tapi tubuhnya itu kecil, nggak menjadi besar, udah pol segitu. Oke, nanti saya ambil dulu nih buat praktek buat ini. Ini saya bawa bahannya ya, barusan beli di kios Mang Omen, kios Mang Omen di Cikalong. Nah ini, wah ini kecil banget. Ya ambil aja lah. Ini jangkrik alam ya.
Ini jangkrik alam. Oh, kelihatan nggak? Ya pokoknya seperti ini jangkrik alam. Kalau jangkrik madu seperti ini, cuma dia putih, warnanya full putih sampai kaki ke sini, sampai kepala juga putih. Kalaupun dia tua, kalaupun dia usianya, jangkrik ini usianya dewasa, jangkrik madu ya, dia segini terus ukurannya, segini terus. Meskipun dia tumbuh ini ya, tumbuh apa, sayap pertahanan di sini. Ya ukurannya segini terus. Itulah jangkrik alam, cuma susah. Saya habis cari-cari keliling juga susah. Harus pesen jangkrik madu seperti jangkrik alam ya. Terus ada jangkrik kalung atau jangkrik kong, jangkrik kalikong, jangkrik genggong. Saya nggak bawang, saya bawanya jangkrik alam doang ya. Jadi jangkrik genggong sama jangkrik madu saya nggak bisa praktekin. Terus bagaimana cara penggunaan jangkrik, cara pemakaiannya ya biasa ya, kakinya kepalanya dipotong, kasih perutnya doang ke burung ya Bu. Terus bang, bagaimana apa bang, bagus mana jangkrik alam sama jangkrik kalung sama jangkrik madu? Kalau menurut saya jangkrik madu lebih bagus ya, lebih unggul, karena dia ukuran tubuhnya segitu terus, nggak besar juga. Jangkriknya juga dilihat secara mata bagus ya, seger, putih gitu. Oke, terus ke ini apa, ulet Hongkong ya. Saya juga bawa ulet Hongkong nih kebetulan. Ulet Hongkong udah pada tahu kan ya, masa nggak tahu ulet Hongkong? Ulet Hongkong. Nah, ini ulet Hongkong nih. Nah, oke ya. Waduh, kameranya ngeblur. Ya, pokoknya inilah ulet Hongkong ya. Tuh, ulet Hongkong yang bagus itu ulet Hongkong yang baru ganti kulit ya, seperti ini nih. Jadi dia nggak kasar ya, lembut ya. Nah, untuk cara pemakaian ulet Hongkong, kalau saya sendiri ya, kalau nggak ada ulet kandang gitu ya, kebetulan saya juga lagi nggak pakai ulet kandang nih, karena lagi apa, susah ya, lagi musim hujan juga. Cara pemakaian ulet Hongkong itu diambil, kalau saya diambil ininya doang ya, airnya doang ya, nggak sama kulitnya. Kalau ngasih juga, pertama dipotong kepalanya seperti ini nih. Nah, terus kita kasih ininya doang nih. Nah, kita kasih ininya doang nih, yang putih-putihnya nih, kasihin, dimakan kan sama burung. Nah, setelah dimakan kan ada ini kulitnya nih ya, kulitnya jangan dikasih, dibuang gitu. Jangan kalau bisa jangan dikasih sama kulitnya ya. Oke, ulet kandang nggak ada. Saya kebetulan bawa kroto nih, kroto zoa. Kroto. Pelan-pelan aja ya, sambil ngopi. Nah, ini dia krotonya. Kelihatan? Oke.
Kelihatan ya. Sebentar. Waduh, pada jatuh. Saya kalau syuting sendirian, nggak ada kameramen. Ada lowongan nih buat kameramen nih. Aduh. Angel wis. Nah, ini telur. Ini bagus ya. Telur kroto. Kan yang biasanya apa, yang ini ya, nih biasa, yang biasanya nih. Ini yang biasa nih. Ya. Yang tadi saya pegang yang telur. Oke, baik. Kroto yang bagus itu ketika kita pegang, sebentar ya, saya akan praktekin. Lihat, ketika kita pegang, kita angkat begini ya, dia seperti apa, nggak pada nempel ya. Ini bagus, ini nggak pada nempel. Oke ya. Nah, untuk cara pemakaian kroto, kita pilihin dulu yang putih sama yang hitamnya. Kita ambil yang putihnya doang ya buat burung, yang hitamnya buang aja lah. Yang hitamnya buang, buat apa? Karena sudah pada mati ya yang hitamnya mah. Oke, untuk cara settingan lomba ini jangan patokan ke saya ya settingan, karena yang tahu settingan itu yang rawat burung, bukan siapa-siapa. Ini mah sharing ya, biasa saya sharing. Jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Saya untuk hariannya pakai ulet kandang harian sama jangkrik 6, pagi 2, siang 2, sore 2. Udah. Nah, kalau mau lomba, kalau mau gantang ya, kalau mau naik gantangan itu biasanya saya istirahatkan dulu burungnya. Istirahatkan dulu dalam artian suruh kenyang dulu, apa, hari itu ya, H-1-nya burung itu suruh kenyang dulu, suruh tenang dulu, suruh jangan bunyi dulu. Susah nih. Suruh jangan bunyi dulu satu hari itu. Ya bunyi boleh bunyi, tapi usahain powernya jangan sampai keluar ya. Gimana caranya? Ya kita jangan pancing-pancing, atau jangan diketrekin, atau jangan pakai MP3, atau ya intinya jangan memancing emosi dia untuk mengeluarkan suara full ya, karena suaranya buat besok, buat nanti dikeluarin di lapangan ya gitu. Dan setelah sampai di lapangan, kalau settingan lomba saya ya, ditaruh di tempat sepi, kerodongnya dibuka, terus dikasih ekstra puding harian ya, biasa ulet kandang sama jangkrik. Nah, setelah itu kita lihat dulu nih, kalau mau naik ya, 5 menit 10 menit lagi mau naik nih, kita lihat dulu kondisi burungnya, apakah dia birahinya kurang ataukah dia birahinya berlebih ya, atau terlalu birahi. Kita bisa lihat dulu itu sebelum naik. Kalau misalkan birahinya kurang, kasih ulet Hongkong yang seperti tadi ya, kasih
yang putih-putihnya doang, kulitnya dibuang gitu. Kasih dua ekor ulat tongkong yang putih-putihnya doang, kasihin. Sama jangkrik satu, udah. Jangan dikasih apa-apa lagi ya setelah masuk jangkrik satu sama ulat tongkong itu dua, udah jangan kasih apa-apa. Nah setelah mau naik, barulah kita pancing dengan MP3 atau kita godain, kita ketrekin supaya dia birahinya naik ya. Kita yang dikejar birahi ya, yang dikejar birahinya, karena kalau birahi terus emosinya naik itu akan ngabret ya, akan nabrak-nabrak ruji. Karena birahi naik emosi terlalu tinggi itu pasti nabrak-nabrak ruji. Nah kalau kiranya di gantangan 5 menit atau 10 menit lagi itu burungnya birahi plus emosi, itu bisa kita semprot ya burungnya ya, pakai semprotan air. Jadi kira-kira disemprot tapi jangan terlalu basah. Setelah disemprot jangan dijemur, biar kering keanginan ya, biar kering keanginan, jadi agak basah-basah sedikit lah bulunya ya, nggak apa-apa lah. Itu nanti birahinya turun ya kalau udah kita semprot. Oke, apalagi ya, kita ngopi aja dulu lah ya. Saya bawa dari rumah nih. Santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau bisa mah pakai kota malam ya, pakai kota malam lebih irit, lebih hemat ya. Merokok aja, merokok. Untuk ini apa, saya bawa Super N 13.000 harga. Untuk Super N ya, cara pemakaian Super N biasa saya pakai itu ketika kondisi burung agak lemes atau bulunya ngembung ya, ngembang bulunya, ketika suaranya berkurang ya, jadi volumenya itu tingkat kekerasannya ya, tingkat kekerasan, tingkat ke apa ya, tingkat ke ya itulah pokoknya. Kalau volumenya kurang biasanya saya kasih Super N ya, karena mungkin sedang sakit ya. Biasanya kalau volumenya kurang, kalau bulunya ngembung itu karena kurang fit ya, karena kurang fit dia. Makanya saya kasih Super N lah. Berapa cara ngasihnya, berapa tetes atau berapa mili atau berapa liter ya. Secukupnya aja, kira-kira aja ya. Kira-kira airnya berwarna agak kemerahan ya, kira-kira 50% lah, 50% itu agak kemerahan airnya ya. Paham gak? Paham gak nih? Aduh, airnya 50%, bukan airnya 50%, jadi warna airnya itu setengah bening setengah merah, agak kemerahan. Masa nggak paham lah? Paham lah udah. Super N itu ya. Ini saya tadinya bawa apa, mau ambil anti sarap, saya salah ngambil, bawanya kristal. Ini mah bekas dulu ya, saya kristal. Udahlah jangan dibahas ini mah, kristal. Saya juga bawa ini apa,
apa namanya, metabolisme. Untuk metabolisme ada ya cara penggunaannya di sini. Bisa diolesin di jangkrik, terus bisa ditetesin langsung ke mulut. Tapi saran saya jangan ya, kasihan kalau tetesin langsung ke mulut, takut keselak. Mending diolesin aja ke jangkrik ya kalau mau pakai metabolis. Metabolis itu dipakai buat burung yang belum bunyi ya. Kata botolnya. coba aja lah. Kalau mau yang nyoba mah. Dipakai diolesin di extra puding ya, di jangkrik ya. Atau di ulat Hongkong juga bisa. Ya itulah kira-kira ya. Pasti ya banyak yang kurang paham ya. Mohon maaf ya kalau kurang paham, karena saya juga di sini masih belajar ya. Kita sharing aja di sini. Kecuali yang udah pada master ya, pasti mereka paham kalau ngelihat burung agak lemes atau volumenya kurang, dia pasti bisa nebak. Waduh, ini burung lemes nih. Pertama pasti pemikirannya sakit, yang kedua kurang jemur, yang ketiga extra puding. Itu 3 doang, lagi lemes. Oke lah ya, sekiranya ada pertanyaan silakan tanya aja ya, insya Allah kami jawab ya. Saya mau lanjut ngopi dulu nih. Mau lanjut ngopi. Aduh. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.